Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Derahma. Pertama, aku mau ajak kalian yang mungkin hari ini lupa belum bersyukur, yuk sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kenikmatan untuk kita semua. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Selanjutnya, salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita hamba-hambanya yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Body shaming yang sering dijadikan bahan bercandaan tapi sebenarnya nyakitin. Mungkin tanpa sadar kita sering jadi pelaku body shaming, atau mirisnya kita pernah jadi korban body shaming. Body shaming adalah suatu tindakan mempermalukan seseorang dengan memberikan komentar jelek, mengkritik atau mengejek seseorang berdasarkan ukuran atau postur tubuh orang tersebut. Yap, body shaming ini termasuk ke tindakan bullying yang mana sangat mempengaruhi mental seseorang. Kalimat-kalimat ejekan tersebut, even yang dimaksud kita itu sebenarnya hanya bercanda, itu mempengaruhi si korban. Karena korban akan merasa insecure terhadap diri sendiri, terus depresi, bahkan tragisnya bisa memicu seseorang untuk bunuh diri. Korban body shaming dari tahun ke tahun terus meningkat. Ujaran kebencian yang dilontarkan pun semakin beragam. Mabes Polri mengungkapkan ada 966 kasus body shaming di seluruh Indonesia pada tahun 2018. Menurut survei Body Peace Resolution yang dilakukan oleh Yahoo, ditemukan bahwa 94% remaja putri telah mengalami tindakan body shaming, sementara remaja putra hanya 64%. Fakta mengejutkan lainnya adalah korban body shaming bisa melakukan hal yang sama terhadap orang lain karena korban merasa tersakiti atas perlakuan body shaming yang pernah mereka alami, jadi semacam balas dendam gitu. Nah, yang perlu kita ingat bahwasanya manusia diciptakan dengan kelebihan berikut kekurangannya masing-masing. Bukan tugas mereka untuk menentukan mana kelebihan dan mana kekurangannya, karena anggapan kita tentang mereka itu belum tentu benar, begitu juga sebaliknya anggapan mereka tentang kita belum tentu benar juga. Selain itu, kita perlu merubah mindset kita perlu membuka pemikiran baru tentang standar kecantikan dan ketampanan. Ejaan cantik itu bukan KURUS atau PUTIH, karena cantik dan tampan setiap orang itu memiliki standarnya masing-masing. Putih, kurus, mancung, tubuh langsing, atletis itu tidak bisa dijadikan patokan cantik dan ganteng, karena cantik dan ganteng itu ya lebih dari itu, yang bersifat personal. Dalam Islam juga jelas melarang mencela atau merendahkan orang lain. Rasulullah SAW pernah memberi wasiat, janganlah engkau mencela seseorang. Lalu Abu Jurai berkata, aku pun tidak pernah mencela setelah itu, baik kepada orang yang merdeka, kepada budak, kepada seekor unta maupun seekor domba. Dalam surat Al-Hujurat ayat 11, Allah Ta'ala memberikan kita petunjuk dalam berakhlak yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam
ulaika humud dzalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, dari ayat di atas kita bisa petik bahwasannya kita tidak boleh mencela atau meremehkan seseorang. Karena tindakan mencela atau meremehkan seseorang itu termasuk sifat yang sombong. Dan Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Sombong adalah sikap menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Meremehkan di sini yang dimaksud adalah menganggap seseorang itu kerdil. Jelas meremehkan atau mencela seseorang di dalam Islam itu diharamkan, karena boleh jadi orang yang kita remehkan itu derajatnya lebih mulia di sisi Allah ketimbang kita. Yang dipandang dalam Islam adalah ilmu dan takwanya seseorang, bukan dilihat dari strata sosial, warna kulit, ketampanan, postur tubuh, atau kecantikan seseorang. Ingatlah, orang jadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan ilmu dan takwanya. Itu yang perlu kita ingat dan perlu kita garis bawahi. Jangan salah, pelaku body shaming bisa dituntut penjara, kurungan paling lama 4 tahun, dan denda paling banyak 750 juta. Gimana? Masih mau jadi pelaku body shaming dan masih mau jadi korban body shaming? Kita punya hak untuk menyetop seseorang yang mengomentari kita. Begitu juga kita harus mampu menahan diri untuk mengomentari orang lain. Kayak gitu. Yang intinya kita harus lebih menghargai diri kita sendiri maupun orang lain, bahwa I'm beautiful and I love myself. Begitu juga kamu harus menanamin itu di diri kamu masing-masing. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak sekali kekurangan ataupun keliruan dalam penyampaian yang saya berikan. Terima kasih sudah nonton video ini, dan jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.